Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Jedis yang berbahagia, khususnya anak-anak kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran IPS tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Baiklah, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yaitu melalui tayangan video, diharapkan kalian dapat 1. Mendeskripsikan pengertian kerjasama. 2. Mendeskripsikan sebab terjadinya kerjasama. 3. Mendeskripsikan faktor yang mengaruhi kerjasama antar negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, mencontohkan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan secara benar. Kita awali dengan pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama. Pengertian kerjasama. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama atau faktor pendorong kerjasama, yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Selanjutnya, faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Dan yang ketiga, kebijakan protektif. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kita lanjut bentuk-bentuk kerjasama. Bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata atau ASEAN. Dan yang ke-9 yaitu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Ke-6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. 3.
Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang. Kemudian yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama, yaitu para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dan yang berikutnya dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. 1. Migrasi berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Kemudian yang kedua, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat di daerah pengungsian. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Yang pertama, diadakan Festival Budaya ASEAN atau FBA. Kemudian diadakan perkemahan budaya serumpun ASEAN, kemudian industri musik. Lanjut, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Terjadinya sengketa perbatasan wilayah, kemudian terjadinya pekerja migran, yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, kerjasama dalam bidang ekonomi, dan kerjasama dalam bidang sosial budaya. Dalam pilar politik dan keamanan, secara historis Indonesia adalah pendiri ASEAN sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Pada pilar ketiga yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Nah, demikian anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami dengan benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.